Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Devi Yuliana. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengapresiasi dan memberikan rasa tanggung jawabnya, yaitu dengan cara mengumpulkan tugas di Google Classroom atau via WhatsApp ya. Terima kasih Ibu ucapkan, itu merupakan hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang bisa menjadi besar ya. Itu sudah membentuk rasa tanggung jawab kalian sebagai siswa. Keren, siswa kelas 7. Oke, baik. Kita kembali ke materi pokok kemarin, teks narasi. Di sini Ibu akan menjelaskan ulang. Teks narasi itu adalah teks yang penuh dengan imajinasi ya. Udah ada contohnya di buku paket itu cerita-cerita seperti Bayangan Dalam Cahaya, terus judulnya apa lagi? Kalau yang di film tuh biasanya Frozen, Harry Potter yang terkenal ya. Disneyland tuh banyak tuh judul-judul cerita yang bagus di situ. Nah, apa sih tujuannya kalian itu belajar teks narasi? Nah, tujuannya itu siswa kelas 7 itu harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Jadi kamu itu harus bisa tahu temanya, alurnya, sudut pandangnya. Nah, tujuannya seperti itu. Terus yang kedua adalah siswa kelas 7 itu harus bisa menyajikan sebuah cerita, nah, mengarang karya sendiri, teks narasi. Nah, tapi kan sebelum kita melangkah mengarang cerita sendiri, kita harus tahu tahap-tahap dari teks narasi. Oke, udah siap semuanya? Baiklah, marilah kita berdoa dulu membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Amin. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan videonya. Nanti disiapkan buku tulisnya. Setelah kamu menonton dari awal sampai akhir, boleh nanti kamu mulai merangkum. Catat hal-hal yang penting ya. Boleh nanti diulang lagi videonya. Siap? Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan penjelasan teks narasi. Nah, perhatikan, teks narasi itu adalah teks imajinasi atau khayalan. Biasanya pembaca terbawa dalam suasana yang diceritakan. Contohnya, ada cerita bawang merah dan bawang putih. Apakah kalian pernah mendengar cerita tersebut? Nah, cerita itu udah lama banget ya, dari semenjak Ibu kecil juga itu udah ada. Dan sangat melegenda sekali sampai-sampai ada filmnya ya, ada sinetronnya. Nah, itu termasuk cerita teks narasi juga. Nah, biasanya pembaca itu terbawa dalam suasana yang diceritakan. Nah, si bawang putih itu kan anaknya baik ya, terus si bawang merah itu jahat. Nah, kita terbawa tuh, wah, kita ngebayangin kalau misalkan si bawang putih itu lagi marah-marah. Maaf, si bawang merah itu lagi marah-marah sama si bawang putih. Terus kita merasa kasihan, ya Allah, kasihan ya bawang putih dimarah-marahin terus, anak baik dan sebagainya. Nah, itu salah satu arti dari teks narasi. Kita terbawa dengan suasana yang diceritakan. Nah, teks narasi itu karangan berisi peristiwa, masalahnya didukung oleh para tokoh serta memerlukan imajinasi yang disusun secara runtut. Nah, jadi teks narasi itu didukung oleh para tokoh. Nah, tokohnya siapa? Yang tadi itu, bawang merah dan bawang putih serta ibu tirinya. Nah, jadi didukung tuh ceritanya seputar inti si bawang merah dan si bawang putih dan ibu tiri yang jahat itu. Tuh. Nah, tujuan teks narasi ini adalah biasanya teks itu berisi tentang menyampaikan suatu hiburan. Biasanya hanya sekedar hiburan saja, seperti cerita-cerita imajinasi. Menyampaikan informasi, nah, bisa ya teks narasi menyampaikan informasi. Terus yang ketiga adalah menyampaikan pengalaman indah. Tapi lebih dominan ke menyampaikan suatu hiburan biasanya kalau teks narasi itu. Ya, contohnya ya seperti cerita-cerita imajinatif yang tadi gitu. Nah, bagian ini adalah bagian yang terpenting dari teks narasi, yaitu adalah unsur-unsur teks narasi. Jadi yang ada di dalamnya teks narasi. Yang pertama itu adalah tema. Nah, tema itu adalah dasar atau makna cerita. Misalkan ini temanya sedih ya, atau temanya penuh hikmah ya, atau temanya bahagia. Nah, itu. Terus alur. Alur itu adalah jalan cerita satu dengan cerita lainnya. Jadi saling berhubungan. Alurnya
antara alur dari awal, tengah, akhir ya. Perjalanan ceritanya itu saling berhubungan ya, ada sebab, ada akibat. Setelah itu tokoh atau penokohan. Nah, itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokohnya ya tadi contohnya misalkan bawang merah dan bawang putih. Tokoh utamanya siapa? Bawang putih ya. Terus tokoh selanjutnya bawang merah, ibu tiri ya. Setelah itu baru diikuti oleh tokoh-tokoh pendukung seperti ibu peri dan yang lain-lain. Nah, setelah itu latar. Latar itu adalah tempat ya, tempatnya di mana cerita tersebut, waktu, waktunya kapan, dan suasana. Nah, suasananya seperti apa? Itu namanya latar. Nah, setelah itu adalah amanat. Nah, jadi dalam cerita itu wajib ada amanat, harus ada amanatnya. Jadi ketika si pembaca nanti baca cerita tersebut, jadi bisa mengambil amanat. Oh, amanatnya berarti sesama saudara tidak boleh saling bertengkar, misalkan. Oh, berarti amanatnya itu kita harus berbakti kepada orang tua, harus sayang sama ibu. Nah, itu namanya amanat. Terus sudut pandang. Nah, sudut pandang apa sih, Bu? Nah, kebanyakan pada bingung nih sudut pandang ya. Sudut pandang itu adalah penulis memandang suatu peristiwa menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Ya. Misalkan, apa sih orang pertama? Orang pertama itu biasanya aku, saya, ya. Kan pernah baca ya cerita dari awal tuh dia aku terus. Nah, itu berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, yang ketiga itu berarti dia, mereka, atau yang lainnya, orang yang berada di luar cerita. Oke, kita lanjutkan ke struktur teks narasi. Nah, jadi strukturnya itu ada 4. Nah, ada 4 ya. Terkadang tapi banyak yang bilang ada 3. Boleh sih 3 atau 4. Nah, orientasi itu biasanya ada di paragraf pertama, masih pembukaan sebuah cerita, pengenalan tokoh, awal mula kejadian sebuah cerita ya. Pada suatu hari hiduplah dua saudara yang bernama bawang merah bawang putih tinggal di tengah hutan dan selanjutnya itu namanya orientasi. Lalu komplikasi itu udah masuk konflik. Udah masuk konflik, biasanya itu ada di tengah-tengah cerita. Nah, contohnya seperti ini. Pada suatu hari, sang ibu menyuruh memberikan perintah kepada bawang putih untuk menyuci baju di sungai. Nah, sang ibu marah-marah kepada bawang putih karena melihat kamarnya berantakan. Nah, itu kan sudah diawali oleh konflik ya, komplikasi. Nah, resolusi. Nah, resolusi ini adalah tahap penyelesaian. Tahap penyelesaiannya itu biasanya yang jahat berubah menjadi baik. Contohnya misalkan gini, ada di paragraf menceritakan bahwa si bawang merah itu tersadar. Nah, si bawang merah itu tersadar bahwa ternyata saudaranya bawang putih itu adalah baik karena dia selalu membantu bawang merah meskipun bawang merah itu jahat kepadanya. Nah, itu kan udah detik-detik berakhirnya sebuah cerita ya, tahap penyelesaian. Terus yang terakhir adalah koda. Koda itu penutup. Penutup itu berarti di akhir cerita. Nah, di akhir cerita ya udah penutup. Nah, hiduplah bahagia bawang merah dan bawang putih hidup rukun kembali bersama ibunya. Nah, itu berarti koda penutup. Bagaimana? Sudah paham di sini? Nah, ternyata menarik ya kita belajar teks narasi ini. Nah, anak-anak gimana? Seru kan belajar teks narasi? Kita bisa loh membuat karangan sendiri teks narasi. Tapi gimana ya Bu? Saya masih bingung nih. Nah, nggak usah bingung. Kalau kita mau mengarang teks narasi, perlu diperhatikan itu ada 5 poin. Yang pertama, ide. Nah, kita harus menentukan ide dulu. Ini ceritanya kira-kira tentang apa nih? Tentang manusia, tentang hewan, atau tentang imajinasi. Imajinasinya itu hayalan seperti peri-peri gitu ya. Itu masuk ke imajinasi, ide. Terus yang kedua adalah tokoh. Kita harus menentukan dulu siapa tokoh baiknya, siapa tokoh jahatnya, siapa tokoh pembantunya ya yang membantu dalam cerita itu sehingga jadi lebih menarik, lebih seru. Nah, kita harus menentukan dulu nih. Nah, terus latar, kita juga harus menentukan latar. Ini kira-kira ceritanya mau di hutan, apa mau di awan, ya kan? Apa ceritanya ada di dunia kahyangan, nah dan yang lain-lain. Itu latarnya, waktu, tempat, peristiwa.
Kita harus menentukan. Bisa loh kita mengarang ya. Terus yang keempat, alur. Kita harus menciptakan alur. Ini sih alurnya mau menegangkan, apa mau penuh dengan konflik, apa penuh dengan air mata. Nah, alurnya harus jelas dari awal ceritanya seperti apa. Nanti konfliknya di mana, resolusinya, tahap penyelesaiannya seperti apa cerita tersebut, lalu ditutup dengan kebahagiaan atau dengan kesedihan atau penuh dengan duka, penuh dengan luka. Nah, gitu ya. Terus yang terakhir, yang kelima adalah mulailah menulis. Jadi, ibu mau kalian menulis teks narasi hasil karya kalian sendiri. Coba untuk mengarang, menulis teks narasi hasil karya kalian sendiri. Tadi udah ibu kasih tahu tuh tahap-tahapnya. Ibu ulang lagi. Yang pertama, ide ya. Ide. Jadi mau cerita tentang apa dulu nih ya. Terus apa tentang penyihir-penyihir gitu boleh ya. Terus tokoh, tentukan dulu siapa tokoh baiknya, siapa tokoh jahatnya, tokoh pembantunya. Terus yang ketiga adalah latar, menentukan latar. Tempat, waktu ya. Mau di mana, mau kapan, awal mulanya. Nah, itu harus jelas. Terus alur dan mulailah menulis. Oke, gimana? Kita mulai menulis sekarang ya. Jadi karya sendiri tidak boleh mencontek karya orang lain. Sesulit apapun, sesusah apapun, silahkan untuk mencoba menulis dari sekarang. Siap? Nah, jangan lupa ya, nanti dikirim ke Google Classroom. Ibu tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.